Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang perekonomian biaya sektor. Untuk lanjutan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak, pengaruh pajak terhadap pengeluaran rumah tangga, dan multiplier ekonomi biaya sektor. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama tentang jenis-jenis pajak. Oke, pajak atau penerimaan pemerintah ini digunakan untuk kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak yang diterima oleh negara itu dibagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Oke, untuk menyingkat waktu ini tidak diberikan penjelasan secara detail. Anda bisa membaca di materi-materi yang lain. Oke, selanjutnya adalah pajak itu digunakan untuk apa? Pajak digunakan untuk membiayai biaya pengeluaran pemerintah. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa pajak itu merupakan salah satu instrumen untuk mengatur kegiatan perekonomian. Seandainya negara sedang bergerak cepat ekonominya, maka perlu dilambatkan dengan mekanisme yaitu menaikkan pajak. Dan sebaliknya, pada saat ekonomi sedang lambat seperti sekarang, maka pemerintah itu perlu mempercepat kegiatan ekonomi dengan mengurangi pajak. Nah, tetapi pajak itu perlu kita ketahui juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ya, tujuan pengeluaran ini digunakan untuk proyeksi jumlah pajak yang diterima, kemudian tujuan ekonomi yang akan dicapai, dan pertimbangan politik dan keamanan. Nah, contoh sekarang pengeluaran pemerintah ini terkonsentrasi untuk penanggulangan wabah virus COVID-19. Nah, ini kan pertimbangan politik. Nah, ini hal paling penting dalam pembahasan kita hari ini adalah bagaimana pengaruh pajak terhadap konsumsi. Teman-teman sekalian, pajak itu digunakan untuk meningkatkan konsumsi atau mengurangi konsumsi. Makanya pajak itu fungsinya adalah negatif. Negatif di sini artinya bahwa pajak itu akan mengurangi pendapatan disposable. Di mana pendapatan disposable adalah pendapatan nyata yang digunakan oleh konsumen untuk mengkonsumsi. Atau bahasa lainnya adalah disposable income adalah pendapatan yang diterima oleh konsumen sesudah dikurangi dengan pajak. Nah, bagaimana pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan? Nah, pasti pendapatan masyarakat itu pasti dipengaruhi oleh pajak. Nah, sekali lagi di sini kita lihat fungsi dari pajak itu adalah negatif. Berarti pajak itu akan mengurangi pendapatan masyarakat. Kalau kita gambarkan dengan grafik, misalnya ini adalah konsumsi masyarakat, nilainya sebesar ini. Ini kalau tanpa ada pajak. Nah, dengan adanya pajak, maka masyarakat akan berkurang konsumsinya. Pastilah, karena dengan adanya pajak biasanya harga akan naik, dan kalau harganya akan naik, maka pendapatan atau konsumsi masyarakat akan berkurang. Coba kita lihat dari grafik ini, kalau ini garis yang 45 derajat, ini menunjukkan bahwa ini adalah contoh konsumsi masyarakat seandainya tidak ada pajak. Nah, bagaimana kalau sudah ada pajak? Garis ini akan berbelok. Dia akan lebih landai.
Nah, dengan adanya pajak maka konsumsinya akan kurang dari titik ini ke titik ini. Dan seandainya ada perubahan lagi pajak, maka tingkat ketajaman atau kemiringan dari konsumsinya akan semakin landai. Artinya bahwa dari grafik ini kita kelihatan bahwa konsumsi ini akan semakin berkurang seandainya ada pajak. Jadi pajak ini intinya adalah mengurangi konsumsi. Oke, ini bagaimana kalau global secara nasional, sama aja dengan adanya pajak maka konsumsinya akan berkurang. Oke, konsumsi akan berkurang, konsumsi akan berkurang, investasi berkurang, dan pengeluaran pemerintah juga akan berkurang. Tapi sekali lagi pajak ini kenapa diterapkan dalam rangka untuk mengatur atau menstabilkan kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, bagaimana pengaruh pajak terhadap output suatu negara? Kemarin sudah kita bahas bahwa pemerintah itu pendapatan nasional itu dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, tadi itu kalau dengan adanya pajak, konsumsinya akan turun, investasi akan turun. Nah, tapi G-nya atau pengeluaran pemerintah bisa naik. Jadi ini memang pajak itu pengaruhnya bisa naik dan bisa turun. Bisa kita lihat di sini. Misalnya dampak pajak terhadap permintaan agregat, bahwa ini kalau pajaknya pajak tetap. Kita lihat di sini pajaknya dalam setahun secara agregat sama-sama 300 triliun misalnya. Misalnya suatu negara dengan pendapatan nasionalnya 4.200 triliun dengan pajak 300 triliun, maka pendapatan disposable sebanyak 4.200 dikurangi 300 sama dengan 3.900 triliun misalnya. Nah, suatu negara itu 3.900 itu digunakan untuk apa? Untuk 3.600 ini untuk konsumsi misalnya, investasinya 200 dan pengeluaran besar 200. Nah, ini suatu contoh. Nah, tapi di suatu kesempatan yang lain, misalnya pendapatan negaranya turun menjadi 3.900, pajaknya tetap sebesar 300 triliun, maka pendapatan disposable-nya sebesar 3.600 triliun. Nah, ini belum mencapai equilibrium. Nah, titik equilibrium itu adanya di sini. Seandainya pendapatan negaranya sebesar 3.600, kemudian pajaknya 300, maka disposable income-nya 3.300. Nah, ini digunakan untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah sebesar ini. Nah, kalau kita jumlahkan ini 3.200, 200 sama dengan 3.600. Jadi terjadi equilibrium pada saat C plus I plus G ini sama dengan pendapatan. Nah, berarti ini adalah pajak yang sehat. Kondisi ekonomi yang sehat itu kalau terjadi keseimbangan antara GDP dan pengeluaran agregat. Nah, bagaimana kalau pendapatan masyarakat terus turun? Maka ini tidak terjadi keseimbangan ya, karena ini antara GDP dengan ini pengeluaran pemerintah atau pengeluaran negara itu tidak seimbang. Nah, kemarin kan sudah kita bahas bahwa negara yang sehat itu kalau ekonominya sehat ya. Ini yang disebut keseimbangan itu kalau Y sama dengan C plus I plus G, atau Y sama dengan C plus S plus T, sehingga I plus G ini suntikan dan bocoran ini jumlahnya seimbang. Nah, ini yang paling penting adalah tugas negara itu bagaimana
ekonomi negara itu berjalan dengan seimbang. Pendekatan grafis sudah. Kita lanjutkan ke ini kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Teman-teman sekalian, dengan adanya pajak pasti akan mempengaruhi konsumsi. Kecenderungan itu diartikan sebagai kehendak untuk mengkonsumsi. MPC itu adalah kehendak untuk mengkonsumsi. Ini dengan adanya pajak ini akan mempengaruhi B-nya. Ingat tadi di grafik yang tadi itu, dengan pajak itu mempengaruhi B. B itu adalah kemiringan. Jadi semakin besar pajaknya, maka B-nya juga semakin besar. Nah, di situ berarti pajak itu akan mempengaruhi konsumsi, dan pengaruhnya adalah negatif. Negatif artinya semakin besar pajak, maka MPC-nya atau konsumsinya itu akan semakin berkurang. Sama MPS, marginal propensity to save, itu fungsinya sama seperti konsumsi. Jadi fungsinya juga negatif. Jadi semakin besar pajak, maka tabungan masyarakat juga akan semakin berkurang. Oke. Ini contoh-contoh empiris. Anda bisa lihat nanti di buku panduan praktikum. Ini sudah ada beberapa contoh di sana. Saya berikan contoh saja. Misalnya ini adalah kalau tanpa pajak, suatu negara yang tanpa pajak dengan suatu negara yang ada pajaknya. Kita lihat di sini pendapatan masyarakat sama. Misal dari 0, 240, 480, 720 sampai ke 960 sama. Bagaimana kalau tanpa pajak? Tanpa pajak maka jika Y-nya 240, maka pengeluarannya sebesar 240. Dan fungsi konsumsi di dalam negara tersebut adalah 270. Berarti S-nya berkurang 30. Artinya negara tersebut mengutang atau meminjam ke boleh negara lain atau lembaga keuangan dunia, meminjam sebesar 30. Nah, ini seandainya tidak ada pajak. Bagaimana kalau dengan ada pajak? Dengan adanya pajak maka konsumsi akan meningkat. Coba kalau pada saat ini pendapatannya 240, dengan adanya pajak maka penerimaan masyarakat itu sebesar 200, angkanya 200, dan konsumsinya 240. Jadi dengan pajak ini tadi yang sebelumnya utangnya hanya 30, dengan adanya pajak sebesar 40. Jadi naik utang tabungannya. Nah, ini pengaruh pajak memang cukup negatif terhadap konsumsi. Tapi bukan berarti pajak efeknya negatif ya. Pasti itu karena hanya instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Oke, ini adalah contoh-contoh kuantitatif. Anda bisa nanti belajar di buku panduan praktikum. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.